akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Jawi Patana yang bertemakan akhlak dan adab di dalam kehidupan bermasyarakat. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Saudara hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena hanya karena Allah lah kita semuanya pada malam hari ini bisa kembali melaksanakan pengajian bulanan pada malam hari ini. Insya Allah langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita niatnya tolabul ilmi, menuntut ilmu. Selawat teriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan salawat Nabi itu, dengan kita bersolawat, pikiran kita akan tenang, karena salawat itu bisa menenangkan hati, juga bisa menenangkan pikiran. Insya Allah juga dengan bersolawat kita akan mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Saudara hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Oh, di belakang ada ibu-ibu juga ya? Ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sekarang sudah berada di tahun 1448 Hijriah. Di tahun ini, tahun Hijriah itu ditandai dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Nabi itu sebagai awal, titik awal dari berdirinya tahun Hijriah, karena pada saat itu belum ada tahun Hijriah. Maka hijrahnya Nabi itu sebagai titik awal dari perubahan besar, titik awal dari perkembangan umat Islam, yang mana pada waktu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang waktu tinggal di kota Makkah selalu mendapatkan intimidasi, ancaman dari orang-orang kafir Quraisy yang mengancam orang-orang Islam
umat Islam apabila dia tidak kembali ke agamanya yang lama, yaitu menyembah berhala, mereka akan dibunuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrahnya ini itu sebagai perubahan besar. Karena dengan hijrahnya itu maka Nabi Muhammad mendapatkan dukungan. Nabi Muhammad mendapatkan tambahan, yaitu dengan menguatnya keimanan umat Islam pada waktu itu, dan juga dengan bertambahnya pula umat Islam yang berada di kota Madinah. Kalau kita memaknai hijrah, hijrah itu artinya apa artinya? Hijrah itu artinya meninggalkan. Hijrah itu artinya meninggalkan. Saya dari kampung kandang sapi Rorotan ke Timaha, berarti saya meninggalkan kampung kandang sapi Rorotan ke Pulau Timaha. Saya meninggalkan tempat yang penuh maksiat ke tempat yang penuh kebaikan. Artinya saya sedang hijrah, meninggalkan tempat kemaksiatan menuju tempat kebaikan. Itu artinya hijrah, yaitu hijrah juga bisa dibilang pindah. Hijrah juga bisa dibilang pindah. Dulu Bapak sekalian hadirin semuanya ngontrak, tinggal sama mertua. Allah kasih rezeki untuk hijrah ke Pulau Timaha. Artinya kita yang dulunya nggak punya rumah pindah ke Pulau Timaha menjadi punya rumah. Itu hijrah. Dulu saya kerjanya di tempat yang banyak maksiatnya, yang tempat ada perjudiannya, yang di tempat yang banyak orang mabuk-mabukannya. Sekarang saya tinggal di Pulau Timaha, berada di lingkungan yang penuh kebaikan. Berarti kita sedang hijrah, yaitu pindah. Jadi saudara hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hijrah itu bisa dibilang meninggalkan, juga bisa dibilang pindah. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Jadi hijrah itu ada dua macam. Ada hijrah secara makani, ada hijrah secara maknawi. Hijrah secara makani itu apa, Ustaz? Tadi hijrah secara makani itu artinya pindah. Pindah tempat tinggal, pindah tempat kerja. Itu artinya pindah secara makani. Lalu ada juga pindah secara maknawi. Apa itu pindah secara maknawi? Pindah secara maknawi terbagi kepada 4 macam. Yang pertama hijrah i'tiqadiyah, yang kedua hijrah fikriyah, yang ketiga hijrah su'uriyah, yang keempat adalah hijrah sulukiyah. Jadi hijrah itu ada berapa macam? Ada 2 macam. Yang pertama hijrah makani, yang kedua hijrah maknawi. Hijrah makani tadi kita pindah dari tempat yang satu pindah ke tempat yang kedua, pindah dari tempat yang penuh kemaksiatan ke tempat yang penuh kebaikan. Yang kedua yaitu hijrah secara maknawi, yaitu ada berapa macam tadi? 4 macam. Yang pertama hijrah i'tiqadiyah, yang kedua hijrah fikriyah, yang ketiga hijrah su'uriyah, yang keempat hijrah sulukiyah. Yang pertama apa itu, Ustaz? Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Apa itu i'tiqadiyah? Keyakinan. Saya dulu waktu belum nikah,
saya sukanya itu jalan-jalan terus, suka bergadang, suka healing, karena saya yakin kalau saya belum nikah, kalau saya sudah nikah, saya nanti nggak bisa lagi healing sama teman-teman, saya nggak bisa lagi jalan sama teman-teman. Makanya saya yakin saya itu nggak mau nikah dulu, karena kalau orang nikah itu sudah ribet urusannya. Itu bagi laki-laki. Bagi yang perempuan, saya nggak mau nikah dulu, karena kalau saya udah nikah nanti saya yakin saya nggak bisa kemana-mana, saya nggak bisa ke mall, nggak bisa lagi dandan yang cantik, nggak bisa lagi pakai baju yang model you can see. Oh, you can see. You itu artinya kamu. Can artinya dapat. See artinya apa artinya see? Oh. Si artinya melihat. Kamu dapat melihatku memakai pakaian yang apa itu? Yang seksi. Yang seksi dia. Yang seksi. Makanya saya nggak mau nikah dulu, karena ribet urusannya kalau udah nikah dah. Nah, keyakinannya tuh. Maka kita rubah keyakinan tersebut bahwa orang yang menikah itu adalah ibadah. Kalau orang yang nikahnya ibadah mah gampang aja, ya kan? Kenapa? Karena orang yang nikahnya ibadah itu yakin pasti itu suaminya ngizinin dia pergi ke mall. Yang penting dia itu kagak banyak belanja yang kagak penting-penting. Saya bilang betul itu. Kali ini di belakang bilang betul. Ya, yakin. Bapaknya juga sama, kalau dia sudah menikah dia yakin pasti rezekinya bertambah. Kenapa? Karena orang yang menikah itu adalah dia sedang menjadikan dua keyakinan yang berbeda, dalam kurung bukan berarti beda agama, artinya berbeda suku, berbeda bahasa, dijadikan satu dalam ikatan rumah tangga. Hijrah itikadiyah, buang keyakinan yang buruk tadi itu agar menjadi keyakinan yang baik. Itu namanya hijrah itikadiyah. Dulu saya usaha susah banget, gagal mulu, kerja keluar masuk. Saya diajak sama temen buat jalan-jalan ke Gunung Pesugihan. Pesugihan ke Gunung Kawi. Akhirnya saya lancar nih usaha saya. Kagak pakai tumbal pak, katanya nggak pakai ini, nggak pakai itu, yang penting kita ikhlas. Mana ada ya pesugihan kagak pakai minta, ya nggak? Pasti ada, walaupun dibilang itu nggak pakai tumbal, pasti ada perjanjian. Makanya kita rubah pemikiran kita bahwa rezeki jodoh itu semuanya dari Allah. Kita tinggalkan yang namanya kesyirikan, kemusyrikan, itu semuanya adalah jalan kita untuk jauh dari Allah. Jalan kita untuk selalu dekat kemaksiatan. Itu namanya hijrah i'tiqadiyah. Yang kedua, hijrah fikriyah, hijrah pemikiran. Fikriyah itu pikiran, pemikiran. Orang pikirannya rusak itu ada dua faktor pak. Saudara hadirin ibu sekalian yang dirahmati Allah, pikiran rusak itu ada dua faktor. Yang pertama karena faktor mata, yang kedua faktor telinga. Faktor mata melihat, faktor telinga mendengar. Bapak-bapak pagi-pagi mau berangkat kerja, buka pintu, keluarin motor, buka gerbang rumah, pas dilihatnya
Masya Allah, itu istri tetangga baru cantik benar ya. Bibirnya merah merekah, senyumnya manis mempesona, bodinya udah kayak biola Prancis apa Italia ya? Beda sama yang di rumah. Itu merusak pikiran. Ternyata rumput tetangga lebih indah dibandingkan rumput di rumah. Pemikirannya rusak. Kenapa bisa kayak gitu ya? Pikirannya berjalan ini Pak. Ini bisa aja tetangga dapat istri yang kayak begitu, jangan-jangan dia pakai pelet. Pikirannya macam-macam. Nih, laki-laki, suami. Rumah tangga rusak karena mata, rumah tangga rusak karena telinga. Hubungan keharmonisan di masyarakat bisa rusak karena mata, bisa rusak karena telinga. Karena mata dan telinga itu bisa mempengaruhi pikiran. Ibu-ibunya dapat laporan, Bu, tadi saya melihat suaminya lagi ngopi di warung kopi tikungan depan. Itu yang pelayannya cantik Bahenol. Kopi dulu nggak apa-apa ya? Kopi pangku katanya potong. Ya. Istrinya nggak coba kayak gitu, marah. Pulang-pulang kagak disediain kopi, kagak disediain makan, langsung ngoceh. Enak ya pulang kerja bukannya langsung pulang ngopi di tikungan yang ada pelayannya cantik yang Bahenol. Agak tahu dia padahal itu di samping warung kopi ada bengkel. Suaminya lagi nambel ban di bengkel karena lama nungguin dia ngopi. Ya. Rumah tangga rusak karena telinga, karena mendengar. Orang yang mendengar belum tahu faktanya, dia nggak melihat awal mulanya, akhirnya jadi cekcok. Rumah tangga rusak. Rumah tangga rusak karena mata, rumah tangga rusak juga karena telinga. Nah, itu rusak juga karena apa? Karena medsos. Nah, itu medsos deh ya, media sosial. Lingkungan keharmonisan lingkungan masyarakat bertetangga juga rusak karena mata, karena telinga. Tuh yang mempengaruhi pikiran. Tuh gara-gara warung kopi depan tuh yang ada pelayan cantiknya tuh, sekarang laki-laki kita semuanya nggak ada yang di rumah, nongkrong semuanya di sono. Ya iya, orang di sono ada pelayannya, ada wifi-nya, dia nonton bola bareng-bareng daripada di rumah berebutan kali mungkin. Nongkrong di sono, jadi rusaklah tuh. Ya akibat apa? Akibat telinga yang mendengar, asal mendengar, tidak lagi dia tabayun, tidak lagi dia mencari kebenarannya, akhirnya rusak ke lingkungan masyarakat. Gara-gara apa? Gara-gara warung kopi. Usir teh dia teh, usir dia merusak tuh rumah tangga laki kita semuanya, gak ada yang betah di rumah. Ibu-ibunya ngamuk-ngamuk, ibu-ibunya pada marah-marah semuanya. RT didemo sama RW dah. Akhirnya mau kagak mau, daripada hancur, kalau kata PRT, demi kenyamanan kita bersama. Nyaman tuh, nyaman. Kata PRT, demi kenyamanan kita bersama, yuk bareng-bareng kita ngopi di sini. Ikut-ikutan PRT tuh. Ya. Tuh, ya. Jadi ya. Jadi ibu sekalian, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pikiran itu dirusak karena mata juga karena telinga.
Makanya untuk menghilangkan pikiran yang jelek, menenangkan hati, kita disuruh banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita sedang berzikir, pikiran juga tenang, tidak ada pikiran yang macam-macam. Betul nggak? Betul. Coba kita berzikir lagi. Kalau orang yang berzikir masih ada pikirannya, berarti hatinya belum nyambung. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Untuk apa? Menenangkan hati. Pak Ustadz, saya mendapatkan ijazah dari guru saya disuruh istighfar 1000 kali buat menangin pikiran. Bagus. Saya juga disuruh baca sholawat yang banyak 100 kali biar hati tenang. Juga bagus. Saya disuruh baca surah Al-Kahfi setiap malam 1 kali biar pikiran tenang, rezeki lancar, keluarga juga aman. Bagus. Tapi pertanyaannya dari itu semuanya yang mana yang udah dikerjain? Belum ada, Pak Ustaz. Ijazah banyak tapi belum ada yang dikerjain. Bagaimana pikiran kita menjadi tenang kalau kita juga belum menenangkan hati dengan cara berzikir, dengan cara bersolawat? Kita bisa mencegah tangan, Pak, biar tangan kita ini nggak bergerak, diikat, bisa. Kita juga bisa mencegah kaki biar tidak salah langkah, biar nggak jalan, bisa. Tapi kita bisa nggak mencegah pikiran? Nggak bisa. Lagi istirahat, kebayang-bayang masih juga tuh istri tetangga yang cantik. Wah, kebayang lagi itu. Kebayang lagi tuh. Ibu-ibunya lagi masak, kebayang. Tadi keluar dari gang ada laki-laki sterek. Perutnya suspek. Keker badannya. Wow, keren. Gak taunya dia pelatih Zumba. Kepikiran pikirannya tuh ibu-ibunya tuh. Kira-kira nanti diizinin gak ya? Kalau minta izin ikut Zumba, bukan buat Zumbanya, cuman melihat pelatihnya, instrukturnya. Kepikiran nih ibu-ibunya nih. Oh, kagak tenang. Masak juga salah. Dia mau WA takut, ntar aja dah ngomongnya. Kepikiran tuh ibu-ibunya. Ya. Gara-gara apa itu? Gara-gara mata. Gara-gara mata, Pak. Padahal pikiran itu kusut cuma 2. Yang pertama jatuh cinta, pikiran kusut. Yang kedua jatuh tempo, bayar surat rumah. Kusut dah tuh. Ya. Makanya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencegah pikiran biar enggak melayang kemana-mana, biar mata kita ini terjaga, kita disuruh banyak berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa istighfar, bisa membaca sholawat, bisa membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya pikiran kita menjadi tenang. Pikiran. Makanya kadang-kadang orang itu, Pak, sakit karena banyak pikiran. Gula darahnya naik, kenapa? Pikiran. Kolesterol, kenapa? Pikiran. Cuman asam urat doang, Pak, yang turun ke kaki. Asam urat. Ya. Makanya kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena saking sayangnya sama kita, kita disuruh mengingat Allah, berzikir. Bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu zikir. Disuruh untuk menenangkan hati. Hati, biar hati kita tenang, yaitu dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dapat menenangkan hati, hati yang sedang gundah gulana, hati yang sedang kacau. Kita berzikir kepada Allah, insya Allah pikiran tenang, rezeki juga insya Allah akan Allah turunkan dari jalan yang tidak diduganya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah hijrah su'uriyah. Apa itu hijrah su'uriyah? Hijrah perasaan. Bagaimana lingkungan kita ini biar aman, tertib, nyaman, tidak ada sampah. Yuk kita kerja bakti. Yuk kita pos ronda. Tapi ada satu warga baru pulang jam 10 malam karena ini jadwal rondanya, dia langsung ganti baju, dia siap-siap meronda. Ronda dia. Kenapa? Karena menjaga perasaan warga. Tapi ada satu warga nih yang kagak pernah datang, kagak pernah ngasih juga uang kopinya, kagak pernah ditegur sama RT sama RW. Sakit nih perasaannya. RT pilih kasih, mentang-mentang dia sering dibawain makanan sama bininya, mentang-mentang dia sering dibayarin kalau lagi makan, RT. Jadinya apa itu? Perasaannya merasa dia pilih kasih, padahal dia sudah punya kasih. Pilih kasih dia tuh. Oh, RT begini, besok jangan dipilih lagi RT begini. Nah, akhirnya apa itu? Timbullah permasalahan di lingkungan. Rapat warga terjadi. Kenapa? Karena adanya ketidakadilan. Kenapa? Perasaan. Padahal RT juga tahu dia itu warganya, walaupun dia itu jarang pos kamling, jarang ronda, karena dia memang jarang di rumah. Dia nggak tahu mungkin itu warga kerjaannya apa, nggak taunya kerjanya supir, pulangnya seminggu sekali. Nah, kenapa? Karena ada kesalahpahaman. Makanya perasaan, menjaga perasaan warga itu susah. Menjaga perasaan warga itu walaupun satu RT susah. Makanya dibutuhkanlah yang namanya perasaan yang sama semuanya. Biar apa? Tidak ada kesalahpahaman. Hijrah su'uriyah, menghilangkan perasaan-perasaan yang jelek, perasaan yang buruk kepada orang lain agar mendapatkan perasaan yang baik. Bagaimana caranya? Tadi agar berkeadilan. Dibuatlah jadwal ronda yang baru. Kerja bakti lingkungan masyarakat biar tetap bersih. Yang pertama kita bersihkan RT sini dulu, baru kita muter semuanya. Sampah-sampah yang ada di lingkungan masyarakat semuanya diangkut. Bayarnya semuanya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Baik yang warga baru maupun yang warga lama. Itu namanya menjaga perasaan. Hijrah su'uriyah, agar tidak ada perasaan yang jelek kepada warga yang lainnya. Kita perbaikin perasaan kita. Juga sama Pak, dalam lingkungan keluarga kita, bagaimana supaya perasaan istri kita ini baik sama kita, enggak selalu suuzon. Setiap tanggal muda bawa ke mall. Enak gak itu Bu kalau setang muda bawa mall Bu? Enak.
Silakan mama, pilih yang mana aja. Emang ada duitnya bang? Nggak ada. Pilih aja pilih. Pilih Pilih aja. Kalau kata mamanya, istrinya apa? Dandan udah cakep-cakep, bibir sudah dimerah-merahin, pipi udah dibedak-bedakin. Ajak apa-apa kita jalan ke mall. Gak usah ke mall, dah ke Alfa aja, ke Alfa udah seneng banget. Kata bininya di rumah. Padahal mah setiap hari itu istrinya ke Indomaret, ke Alfa, ngapain? Cuman ngajak main bocah jalan-jalan doangan. Yang penting seneng. Jaga perasaan istri di rumah biar tidak ada kesalahpahaman, biar tidak ada kecemburuan sosial. Tuh namanya hijrah syu'uriyah. Hijrah menjaga perasaan. Yang terakhir yang keempat, hijrah sulukiyah. Apa itu sulukiyah? Akhlak, kelakuan kita, akhlak kita. Dulu kita mungkin sebelum berumah tangga, sebelum menikah sering jalan-jalan, ya sering nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Karena sering nongkrongnya itu pikirannya kotor. Setiap ada cewek yang lewat disuitin, sweet. Godain kita dong sampai pingsan. Tuh pikirannya, ya. Itu celana apa kekurangan bahan? Oh ya kan? Apa dilihatnya itu cewek yang gede pakai baju pusernya kelihatan, dianggap pakai baju adenya, kekurangan bahan. Itu pikiran, akhirnya mulut ngomong yang kotor. Ya. Tuh. Apalagi dulu mungkin waktu sebelum menikah yang perempuan sering ngeceng ke mall, sering jalan-jalan. Ketika sudah menikah rubah kelakuannya. Dulu mungkin gak pakai yang bergamis, pakaiannya gak yang menutupi aurat. Setelah menikah dirubah cara berpakaiannya yang menutupi aurat. Kenapa? Karena anak. Kenapa? Karena istri harus menutupi aurat. Biar apa? Biar dia, orang-orang tidak memandang jelek ke dia, biar tubuhnya itu hanya untuk suaminya yang melihat. Itu yang namanya hijrah sulukiyah. Menjaga tubuh kita, menjaga akhlak kita. Dulu mungkin yang perempuan waktu belum menikah suka beriak, tidak pernah memakai hijab. Walaupun dia menutup aurat tapi nggak pernah berhijab, ya terurai rambutnya panjang. Banyak laki-laki yang naksir sama dia karena kecantikan dan rambutnya yang panjang. Setelah menikah dirubahlah kelakuan itu semuanya. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai suami. Rambutnya dia adalah auratnya, hanya suaminya yang boleh melihat. Tubuhnya adalah auratnya, untuk suaminya saja semata, tidak lagi untuk orang lain. Itu namanya hijrah sulukiyah, yaitu kita merubah akhlak kita, kelakuan kita yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita memperbaiki akhlak kita ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hijrah, pindah dari perbuatan yang jelek menuju perbuatan yang baik. Hijrah dari tempat yang penuh kemaksiatan menuju tempat yang penuh kebaikan. Hijrah dari pekerjaan yang tidak baik menuju pekerjaan yang baik. Walaupun itu pekerjaan berdagang hasilnya sedikit, yang penting halal, insya Allah itu akan membawa keberkahan. Itu yang disebut dengan hijrah. Hadirin saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bahwa orang yang hijrah, innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Bahwa orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita yang hijrah di sini adalah mengharapkan rahmat Allah. Hijrah mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan rahmat dari Allah, Pak. Kita nggak punya rumah, ngontrak, tinggal sama mertua, mendapatkan pekerjaan yang baik, rezeki dari Allah. Kita pindah kemari semata-mata mengharapkan ridho Allah, yaitu kita membeli rumah walaupun dengan cara dicicil. Daripada ngontrak lama-lama itu kontrakan gak jadi milik sendiri. Walaupun murah, lebih baik kita tinggal di sini walaupun nyicil bayarnya mahal, walaupun lama tapi nanti jadi milik sendiri. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semata-mata kita hijrah. Kalau tinggal sama orang tua terus, kita nggak akan berubah nih sifat kita. Dikit-dikit sama orang tua lagi minta, ya Pak ya. Nggak punya beras minta sama mertua, anak nggak jajan minta sama neneknya, ya kan? Sedikit ada permasalahan ngadu sama orang tua, tapi kita hijrah kemari, pindah ke sini, kita belajar bagaimana caranya hidup berumah tangga. Ada masalah sedikit, selesain berdua. Ada makanan enak, kita nikmatin berdua. Anak kagak jajan, kita syukurin aja berdua. Anak-anak nggak jajan, kadang nggak punya duit, bikin gorengan di rumah. Ada bikin bakwan, bikin agar, ya enggak? Jadi mandiri, pikiran berjalan, nggak selamanya harus selalu dengan orang tua. Itu namanya hijrah, ya. Hijrah makani, hijrah maknawi. Begitulah yang namanya hijrah. Selalu memang penuh pengorbanan. Yang namanya orang hijrah berjihad di jalan Allah butuh pengorbanan. Baik pengorbanan harta maupun juga pengorbanan perasaan. Yang penting semuanya kita jalani semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan menolong orang-orang yang hijrah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah sedikit yang dapat saya sampaikan, ilmu yang saya miliki, ilmu yang saya miliki walaupun cuma sedikit, yang penting bisa saya sampaikan kepada hadirin semuanya. Insya Allah bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan juga untuk para jamaah semuanya. Hadirin sekalian yang saya hormati, sekiranya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, semoga kita semua yang hadir di sini Allah berikan kesehatan. Allah berikan panjang umur. Rezeki kita Allah mudahkan. Yang lagi usaha Allah lancarin usahanya. Yang sedang bekerja Allah mudahkan pekerjaannya. Allah selamatkan di perjalanannya. Allah jadikan keluarga kita semuanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salihin dan salihat. Yang sedang sakit Allah angkat segala penyakitnya. Ala haziniyah bisiril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya Allah ya rabbal alamin. Da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian kita malam hari ini telah selesai. Mulainya dari pembukaan, bacaan surah Yasin, pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan dengan ceramah agama. Alhamdulillah, dengan ditutupnya dengan doa, acara pada malam hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perkataan saya tentang waktu saya. Mohon dimaafkan. Dan sedikit kalau ada sumur di ladang boleh kita Cakep. Air. sumur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Ya, terima kasih. Akhir kalian mohon sakit dan daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.